Halo para Tourers Mania. Jadi ini adalah helm Klim seri X1 Alpha. Jadi untuk pro tourer ya, kalian wajib beli helm ini, gengs. Karena helm ini super ringan, karbon composite, dan dia juga udah dilengkapi nih sama ventilasi-ventilasi yang oke punya gitu, gengs. Kenapa gitu? Karena ini helmnya pakai namanya Coroid. Coroid ini kayak kalian tahu sedotan-sedotan plastik gitu ya, yang diameternya cukup lebar gitu, disatuin, ditumpuk, di cutting, terus ditaruh dalam helm gini, gengs, gitu. Ntar kita kasih lihat detailnya. Nah, itu tuh bikin helmnya jadi makin ringan dan juga punya proteksi yang unik gitu untuk jaga kepala kalian pas ketika amit-amit benturan. Bukan cuman IPS yang nyerap, tapi ada si Corawet-nya ini yang bisa bantu untuk serap benturan gitu, gengs, lebih optimal. Nah, karena helmnya ini dia carbon fiber, bobotnya juga ringan, jadi ini bukan untuk tourer pemula gitu ya. Ini cocok banget untuk para tourer yang udah veteran gitu ya. Dan pengen helmnya yang lebih bobotnya ringan gitu. Bukan yang pakai flip bisa naik turun modular, tapi benar-benar pure touring pakai topi gitu-gitu, ganteng. Ventilasi juga gini, dan ini seri terbaru dari seri Klim apa ya yang namanya yang dulu ya. Gitu. Tuh, ini modelnya juga lebih dinamis, lebih aerodinamis juga, lebih lancip-lancip, runcing-runcing itu di bagian ininya, lebih ganteng gitu, jadi nggak polosan kayak seri Klim yang dulu gitu, gengs. Dari bagian bawahnya juga udah dilengkapi sama kayak gini nih. Ini ada kayak, wah, 3 macam linen gitu ya. Ada sweat, ada hard sweat, ada medium sweatnya, ada letternya juga. Terus ada si ini nih, meshnya, jadi angin ventilasi bagian belakang leher tuh nggak gampang bikin pengap gitu. Nah, minusnya apa? Minusnya ini kalau misalnya kalian taruh ini sembarangan gitu ya, dalam posisi misalnya terbalik kayak gini. Ini kan ventilasi langsung masuk gitu ya. Apalagi dia pakai Corowet gitu yang kayak tadi kita bilang dia pakai kayak honeycomb sedotan dalam gitu. Itu ya air langsung masuk gitu aja, gengs, tuh. Nih. Nih. Tuh kayak sedotan gitu kan. Tuh, dia kayak serang lebah gitu, sedotan dikumpulin jadi satu terus dipasang di atas kepala gitu, gengs. Itu aja sih, hati-hati. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh ini sembarangan gitu, kemasukan air ya, si honeycombnya ini dia bakal nyimpan air gitu, dan itu lama keringnya, kayak harus ditiris-tiriskan terus gitu. Jadi gitu, jadi perlu diperhatiin aja. Makanya ini bukan untuk pemula. Kalau kalian taruh sembarangan ya bahaya gitu. Si koroidnya dia nampung air gitu jadinya. Jadi pas kalian pakai, jadi kok kayak basah terus ya, padahal udah kering bagian luarnya gitu. Ternyata si koroidnya tuh nyimpan air di bagian dalamnya. Karena dia tuh kan kayak sedotan gitu, gengs. Jadi kayak bisa nyimpan air di dalam gitu. Itu aja sih, makanya kalau pakai helm ini jangan taruh sembarangan. Kalau misalnya pas hujan, itu better kalian tutup ventilasinya kanan dan kiri. Kalau di sini kan aman ya, bagian mount fan, terus juga udah dilengkapi sama lensa anti embun pin lock. Ini yang 120 terbaru, tipe XLT gitu, bukan yang 120 yang lama. Tapi yang sekarang udah ada yang 200 ya, itu lebih lebar lagi, gila. Gokil. Terus ini si topinya juga kayak biasa, helm-helm pada umumnya bisa maju mundur gitu, menyesuaikan tingkat apa ya, dia ngelindungin topi atau view kalian dari sinar matahari pas dari depan gitu, gengs. Terus juga canggihnya si visornya ini dia photochromic ya. Ini kan kalian lihat kan clear gitu ya. Tapi kalau udah siang dia bakal jadi redup smoke hitam gitu, gokil. Jadi memang udah ready to use untuk touring gitu, nggak perlu gonta-ganti visor, nggak perlu sun visor lagi yang bikin helm jadi berat. Gokil nggak nih helm? Gokil, goks. Harganya segini nih. Oke, tuh di dalamnya udah ada tulisan Klim gitu. Size-nya 5960. Dan ini Eurofit ya. Seperti itu, geng. Jadi kalau misalnya kalian pakai helm itu biasanya M, naik ke size L gitu, satu tingkat. Kan? Tuh, ini gradasi dari catnya gitu ke carbon fibernya, gokil nggak? Jadi bukan kayak karbon polosan gitu, gengs. Bukan kayak karbon mono gitu ya. Seperti itu, gengs. Ini nih di bahan untuk bagian ininya dia kayak semi plastik karet gitu, jadi bukan pure rubber gitu. Terus jadi dia bobotnya lebih ringan. Gitu, gengs. Seperti ini. Gitu. Nah, ini untuk bagian dalamnya itu dia pakai dua tipe linen ya, yang mesh gitu, yang warna hitam ya, atas bawah dan di bagian belakang.
dan di bagian telinga gitu. Dan di pipinya dipakai yang smooth bludru gitu ya. Linennya lembut banget, busanya juga empuk parah. Jadi kalian nggak perlu takut sesak gitu ya kalau pakai helm ini, nggak perlu takut pegel. Gitu, udah nyaringan, carbon fiber, busanya, waduh. Pokoknya kita highly recommended kalau misalnya kalian touring pakai ini deh. Gitu, linennya premium punya, gokil. Pokoknya helm mahal berasa banget nih helm ini, gengs. Di bagian belakang dia ada kantongan untuk kalian pasang sembunyiin gitu ya, untuk sembunyiin perkabelan Sena duniawi gitu. Untuk intercom kalian bisa sembunyiin bawah sini. Gitu. Jadi karena dia nggak punya spot di celah antara IPS dan batok ya. Jadi perlu disembunyiin di bawah sini. Gitu, gengs. Yoi, di dalam juga udah ada slot intercom ready gitu. Slot speaker ready maksudnya. Nah, untuk yang berkacamata kita nggak tahu ya. Ini cocok atau enggak karena ownernya sendiri juga nggak pakai kacamata gitu. Harusnya sih karena ini busanya empuk ya. Kalau dipasang gagang kacamata kanan kiri kayaknya nggak terlalu sakit deh, nggak kayak helm yang lain gitu. Gokil tuh, kalian mau lihat koroidnya, honeycomb yang gitu. Seperti itu, gengs. Yoi. Nah, ini untuk bagian depan mulut ya. Ini ada styrofoam IPS khusus buat protektor si mulut, dagu, hidung kalian gitu. Ini ada lubangnya di sini, lubang ventilasi cuma 2 di situ. Cukup oke ya. Terus dia bertekstur gitu jadi nggak polosan, kayak honeycomb gitu ala-ala. Gokil nggak? Seperti ini, gengs. Ini sih kalau misalnya kalian mau kalau lagi ngomong nggak terlalu berisik, ini si mic-nya bisa taruh di atas ini, gengs. Gitu. Tapi karena ini ownernya kayaknya pengen minta di bawah juga karena jarang-jarang banyak talking gitu ya. Jadi ditaruhnya di bawah aja gitu. Biar biar lebih estetik aja sih. Karena kalau di atas kan kayak agak kurang gitu ya untuk tampilan. Tapi kalau di bawah sini dia jadi suara-suara berisik itu gampang masuk, gengs. Gitu. Itu bedanya sih. Dan ini dia untuk nose guard, dia bukan bukan nose guard ya, tapi kisi-kisi ventilasi untuk ke visor gitu. Jadi pas kalian buka si ventilasi depan yang paling atas itu dia juga ngalirin udara ke bagian visor supaya apa? Untuk bantu ngebuang panas dari napas kalian supaya gak gampang ngembun si visornya walaupun udah pakai si pin lock anti embun. Ini kita lagi pemasangan si clamp kit Sena ya. Dia menggunakan yang model 3M tempel ya, karena dia nggak ada selah untuk dijepit, gengs. Ya, jadi ini pakai Sena 60S yang flagship, gokil. Dia nggak bisa model yang clamp kit jepit, jadi harus pakai yang clamp kit tempel 3M gitu. Dan ini aman banget karena memang udah diuji di sirkuitnya waktu pengujian dalam kecepatan sekian gitu. Senanya nggak kenapa-napa gitu, nggak terbang gitu ya, karena udah pakai 3M yang super kuat juga. Nah, helm ini highly recommended banget banget banget, dan yang udah kita tanya ke ownernya, dia kan juga punya helm-helm Eurofit lain gitu ya. Kebetulan yang ini American Fit, dan dia juga udah punya helm Klim Krios yang sebelumnya. Nah, dia bilang itu helm ini enak, empuk parah banget. Kepala dia tuh size M, jadi harus naik ke size L. Ini klimnya dia size L juga, sama kayak klim Kriosnya yang lama. Dan dia bilang ini lebih nyaman ketimbang AGV Pista yang Eurofit ya. Karena kenapa? Karena intermediate oval itu dia sedikit ngelengkung dikit gitu ketimbang yang Eurofit yang benar-benar sempit gitu, gengs.